Pernahkah Anda melihat tim improvement bekerja keras selama berbulan-bulan, membuat banyak analisis, menghabiskan banyak waktu meeting, tetapi saat proyek selesai, dampaknya hampir tidak terasa bagi perusahaan, atau bahkan lebih parah, proyeknya dinyatakan berhasil, tetapi manajemen tetap tidak terlalu menarik. Masalahnya seringkali bukan pada cara menyelesaikan masalah, tapi pada cara memilih tema improvement yang salah sejak awal. Karena tidak semua masalah layak menjadi prioritas. Nah, kali ini saya akan memberikan 5 tahapan sederhana, namun sangat efektif untuk memilih tema improvement yang benar-benar berdampak bagi bisnis. Pertama, menggali potensi tema. Langkah pertama adalah membangun sebanyak mungkin kandidat tema improvement. Jangan langsung memilih berdasarkan feeling atau masalah yang sering dibicarakan, tapi kumpulkan data dari berbagai sumber, misalnya keluhan pelanggan, hasil audit, KPI yang belum tercapai, pemborosan atau waste di proses, atau sebanyaknya ide karyawan, dan mungkin juga analisis risiko bisnis. Bayangkan seperti seorang dokter. Sebelum memberikan obat, dokter harus mengumpulkan semua gejala terlebih dahulu. Semakin banyak informasi yang kita gunakan, semakin kecil kemungkinan kita melewatkan masalah-masalah yang benar-benar penting. Tujuan tahap pertama ini adalah kita membuat kolam tema atau theme pool yang berisi semua peluang-peluang improvement yang ada. Tahap berikutnya, tahap kedua, gunakan Pareto untuk menemukan prioritas. Setelah memiliki banyak kandidat tema, pertanyaan berikutnya adalah mana yang paling layak kita selesaikan terlebih dahulu. Di sini kita gunakan diagram Pareto yang sangat berguna. Prinsip Pareto mengatakan bahwa sekitar 80% berdampak berasal dari 20% penyebab utama. Misalnya, 10 jenis cacat produk. Setelah dianalisis, ternyata hanya 2 jenis cacat saja yang menyumbang lebih dari 70% total kerugian. Artinya, daripada kita memperbaiki 10 masalah sekaligus, lebih baik kita fokus pada 2 masalah terbesar terlebih dahulu. Pertanyaan yang harus kita selalu tanyakan adalah, jika masalah ini selesai, apakah dampaknya benar-benar besar bagi perusahaan? Lanjut kita ke tahap ketiga. Kita hubungkan tema dengan sasaran perusahaan. Ini adalah tahap yang paling sering dilupakan. Banyak proyek improvement berhasil secara teknis, tapi gagal mendapatkan perhatian dari manajemen. Kenapa? Karena kita tidak terhubung dengan sasaran bisnis perusahaan. Jadi, setelah kita menemukan prioritas dari Pareto, lanjut cocokkan dengan target strategis perusahaan. Misalnya, perusahaan sedang fokus pada peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, peningkatan kualitas, atau kepuasan pelanggan. Jika tema improvement kita mendukung salah satu target tersebut, maka prioritas kita akan meningkat. Karena pada akhirnya, manajemen tidak ingin melihat aktivitas improvement itu tidak sesuai dengan sasaran perusahaan. Tapi mereka ingin melihat kontribusi terhadap tujuan perusahaan. Tahap berikutnya adalah tahap 4, evaluasi dengan matrik prioritas. Kadang ada beberapa tema yang sama penting. Nah, bagaimana memilih tema yang terbaik? Kita gunakan matrik prioritas. Beri penilaian pada setiap tema berdasarkan beberapa kriteria. Misalnya, dampak terhadap bisnis, tingkat urgensi, kemudian implementasi, ketersediaan sumber daya, dukungan manajemen. Berikan skor pada setiap kriteria tersebut 1 sampai dengan 5. Kemudian kita kalikan dengan bobotnya masing-masing kriteria tersebut. Dan hasil akhirnya akan terlihat yang menunjukkan bahwa tema mana yang memberikan kombinasi terbaik antara dampak dan kemungkinan keberhasilan. Metode ini membuat keputusan menjadi lebih objektif dan berbasis data, bukan berdasarkan siapa yang paling keras berbicara dalam forum, dalam rapat. Tahap terakhir adalah kita rumuskan tema dengan jelas. Setelah tema kita pilih, jangan berhenti sampai di situ. Rumuskan tema secara spesifik dan terukur. Hindari tema seperti meningkatkan produktivitas, karena itu terlalu umum. Lebih baik kita gunakan format area perbaikan plus objek plus target terukur. Itu formula. Contohnya begini. Meningkatkan OE mesin press 3
dari 72% menjadi 85%. Atau mungkin kita menurunkan tingkat cacat bocor dari 3,5% menjadi 1% sebelum akhir tahun ini. Nah, ini tema yang jelas akan mempermudah analisis, pelaksanaan, dan pengukuran hasil. Jadi, sebelum terburu-buru menjalankan proyek improvement, pastikan teman-teman memilih temanya dengan benar. Ingat urutannya, kumpulkan kandidat tema, itu pertama. Kedua, prioritaskan dengan Pareto. Kemudian ketiga, hubungkan dengan sasaran perusahaan. Keempat, evaluasi dengan menggunakan matrik prioritas. Dan terakhir, kelima, rumuskan target yang jelas dan terukur. Karena improvement yang hebat tidak dimulai dari solusi yang hebat, tetapi dari pemilihan masalah yang tepat untuk diselesaikan.